Shalom, puji nama Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua, karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali kepada Tuhan. Mari siapkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekalipun waktu dan tempat kami tidak bisa berkumpul dengan saudara kami seiman yang lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil langkah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Kau layak terima pujian kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kau layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Kau layak puji. Banyaknya Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh Yesus, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami akan bersuka cita untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi, kita akan dengan iman percaya kita mau katakan amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan rahmat-Nya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang banyak buat kita. Haleluya. Di nama Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita akan meneriak kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami yang berkata-kata, kami yang mendengarkan, menyaksikan di dalam ibadah online ini. Kami percaya setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur saat yang luar biasa ini kita masih boleh tetap beribadah dengan penuh sukacita tentunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengalahkan rasa takut. Rasa takut tentunya adalah sebuah kenyataan, sebuah perasaan yang tidak enak buat setiap kita. Bahkan seringkali kita ini menghindari atau lebih tepatnya kalau boleh tidak pernah mengalami rasa takut. Tetapi pada kenyataannya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Nah, Raja Daud sendiri dia pernah mengalami sejumlah keadaan yang sangat menakutkan. Ya, saudara kalau baca di dalam Alkitab maka saudara bisa melihat, bisa membaca bagaimana Raja Daud mengalami setiap proses hidupnya, dan itu ada saat-saat di mana itu menakutkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-14. Mazmur 27 ini adalah sebuah kesaksian yang mengagumkan tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-14. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Mazmur ini memberikan kepada kita gambaran sebuah kesaksian yang nyata, yang hidup dari seorang yang bernama Daud. Bagaimana dia menghadapi situasi yang menakutkan dan bagaimana bisa dia terlepas dari rasa takut itu. Mengalahkan rasa takut. Bukankah itu yang kita inginkan, kita perlukan? Nah, kita bisa belajar dari 14 ayat ini bagaimana
kita mengendalikan rasa takut baik secara batiniah maupun lahiriah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari ayat 1 sampai yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengendalikan rasa takut baik itu secara batiniah ataupun secara lahiriah. Baik rasa takut itu adanya di dalam hati saudara dan tidak ada orang tahu, atau memang itu keluar benar-benar saudara rasakan. Yang pertama, saudara dan saya kita harus percaya kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 berkata demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud percaya kepada Tuhan pada situasi yang sedang dihadapinya. Dia berkata, Tuhan ini adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Kalau Tuhan ini benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Pada saat situasi yang dihadapi saat itu juga, Daud percaya kepada Tuhan. Dan ayat 2 dan 3 memberikan gambaran kepada kita bahwa Daud ini tidak hanya percaya Tuhan pada saat sekarang. Mengapa dia bisa percaya kepada Tuhan saat ini? Karena dia memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu bersama dengan Tuhan, dan dia mendapatkan jaminan di dalam hidupnya bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan Daud. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, kata Mazmur Daud ini, untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku, musuhku. Tetapi justru mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud memandang Allah itu lebih besar daripada semua lawan-lawannya. Dan itu sebabnya Daud tidak hanya percaya pada saat kondisi saat ini, tetapi dia juga memandang ke depan. Dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya, tidak takut hatiku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan itu berarti menyerahkan hidup saudara ke dalam pemeliharaan Allah. Ia sanggup menangani semua serangan terhadap hidup Anda baik saat ini maupun yang akan datang. Nah bagaimana Daud memiliki kepercayaan seperti itu? Karena dia melihat, karena dia mengalami pengalaman-pengalaman bagaimana Allah itu membebaskan dia dari segala lawan dan musuhnya. Maka dia bisa berkata dengan penuh gagah berani, saudara, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk mengendalikan rasa takutmu. Yang kedua saudara, Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Kalau tadi saudara perhatikan, saya membaca bagian ini dengan penuh sukacita. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6 ini memberi pelajaran kepada kita. Bagaimana saya dan saudara kita bisa mengendalikan rasa takut yang sering kali menghinggapi, bahkan mungkin hari ini saudara sedang mengalami. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Daud berkata begini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengatasi rasa takutnya dengan cara dia mengarahkan diri kepada Tuhan. Semakin dia mengenal Allah, Daud tahu hal ini. Semakin ia mengenal Allah, semakin berkurang rasa takutnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, kata Raja Daud. Menyaksikan kemurahan Tuhan berarti saat itu pemazmur dia mengisi benaknya, dia mengisi seluruh pikirannya, seluruh pemahamannya, dia mengisi semuanya itu dengan kebenaran Allah yang bisa menopang dia dalam permasalahan dan kekacauan hidupnya.
Menyaksikan kemurahan Tuhan bukan berarti begini saudara, bukan berarti setiap saat dia bisa lihat, tapi dia ambil keputusan, dia putuskan bahwa saya harus mengisi pikiran saya dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dan dikatakan dan menikmati baitnya. Artinya apa saudara? Menikmati baitnya. Ada satu tempat di mana pemazmur ini, di mana Raja Daud ini, dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia merasakan, dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Dia bisa menghadapi kekacauan hidupnya pada saat kapan? Pada saat dia diam di dalam baitnya Tuhan. Bicara tentang apa saudara? Di tempat penyembahan itu dinaikkan. Ketika kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, di sanalah sebenarnya bait Allah itu sedang ditegakkan. Dan di saat itulah pikiran kita dicerahkan saudara. Pikiran kita dibukakan, ketakutan kita digantikan dengan damai sejahtera. Kekhawatiran, ketakutan kita digantikan dengan kebenaran bahwa Allah kita itu lebih besar dari semua permasalahan dan kekacauan hidup kita. Maka Daud berkata, satu hal ku minta kepada Tuhan dan itu yang ku ingini. Apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, permasalahan, kekacauan bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita semakin mengenal Allah, maka semakin berkurang jauh kekacauan yang kita miliki. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengisi pikiran kita dengan pengenalan yang benar kepada Allah, maka kekacauan itu akan semakin berkurang saudara. Semakin berkurang karena saudara dan saya kita diberikan tambahan kekuatan untuk menghadapi kekacauan itu. Naikkan pujian bagi Tuhan. Anda dan saya kita dapat mengatasi rasa takut dengan cara mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Mengapa? Sebab larut dalam pikiran tentang diri sendiri, larut dalam pikiran tentang persoalan pribadi, itu akan membawa kita kepada rasa takut yang membinasakan. Larut di dalam pikiran pada pemikiran, aduh penyakitku kok belum sembuh, masalahku belum selesai. Itu akan membawa kita kepada rasa mengasihani diri sendiri, kepada rasa takut yang membinasakan. Kenapa? Karena kita tidak berani menghadapi hari depan. Tetapi dengan diam di bait Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya, saudara mengingat perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Saudara mengingat bagaimana pada masa-masa dalam hidupmu yang lalu Tuhan menolong. Saudara menyaksikan semuanya itu, saudara dibuat takjub dan saudara berkata, aku pasti bisa menghadapi ini. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kuncinya apa? Mengarahkan diri kepada Tuhan. Bisa jadi masalahnya belum selesai, tapi saudara dan saya kita diberi keberanian untuk menghadapi. Bisa jadi sakitnya belum sembuh, tapi saudara dan saya kita diberi kemampuan untuk menghadapi itu, untuk dengan berani berjuang, berani menghadapi rasa sakit itu, berani menghadapi sakit itu, berani menghadapi perekonomian saudara yang sedang sulit mungkin ya. Berani. Dan itu saudara sudah menang. Karena ada banyak orang tidak berani menghadapi masalah dalam hidupnya. Jadi sebelum bertarung dia sudah kalah terlebih dahulu. Sebab dia dikuasai rasa takut di dalam dirinya.
Ketika kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, maka pikiran kita ini saudara digantikan dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji. Nah, digantikan dengan itu maka ada kekuatan untuk menghadapi apapun kekacauan mungkin dalam kehidupan. Mengarahkan diri kepada Tuhan itu membawa ketenangan, saudara. Nah, Daud berkata, ayat yang kelima menarik. Saya baca ayat ini, betapa Tuhan itu baik kepada kita, saudara. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Bayangkan pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Pada saat kekacauan hidup, pada saat kita begitu takut. Ketika kita mengarahkan diri kepada Tuhan, maka Dia ini, saudara, Dia melindungi kita dalam pondoknya. Dia melindungi kita pada waktu bahaya. Dan saya percaya, saudara dan saya terluput dari bahaya. Bukan karena saudara gagah, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar. Tapi karena Tuhan melindungi saya dan saudara. Mengalahkan rasa takut, saudara harus arahkan dirimu kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagaimana Daud dia mengalahkan rasa takutnya? Ayat yang ke-7 sampai 14. Kita melihat di sini bagaimana Daud ini dia berdoa kepada Tuhan. Nah, pemazmur mengatasi rasa takutnya dengan menaikkan doa yang jujur di hadapan Allah. Daud, saudara baca nanti ayat 7 sampai 14, Daud mengajukan permohonan yang spesifik, khusus, rinci begitu ya. Dia mengajukan di dalam doanya dia mengajukan permohonan-permohonan yang detail. Dia mengakui segala kekhawatirannya, ketakutannya, kekacauan dalam hidupnya. Perhatikan di sini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Yang pertama, Daud meminta Allah untuk mendengarkan dia. Ya saudara, kadang-kadang kita ini suka lupa begitu ya. Lupa bahwa Tuhan ini selalu dan selalu menyertai kita. Betul? Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah yang tidak ujung selesai, kita ini seperti sendiri. Padahal tidak. Kita ini seperti seperti dibiarkan sendiri, seperti Tuhan ini tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi. Padahal tidak. Nah, Daud ketika dia mengalami rasa takut ini, dia tuh sampai meminta, ya Tuhan dengarkanlah seruan doaku. Padahal Tuhan mendengar tidak? Tuhan mendengar, saudara. Tapi justru karena Daud meminta secara spesifik ini, artinya apa? Dia mengakui betul-betul itu perasaan yang sedang dia rasakan. Artinya begini, Tuhan, aku ini kok merasa Tuhan gak dengar saya ya. Nah akhirnya dia berkata, Tuhan dengarkanlah seruan doaku. Artinya Daud ini mengakui dengan jujur apa yang dia rasakan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita tidak sadar masalahnya nggak selesai atau takutnya tidak segera lenyap karena kita tidak mengakui dengan jujur kepada Tuhan. Jaim gitu ya kalau bahasanya anak muda. Jaim di hadapan Tuhan. Ya, merasa dirinya kuat. Padahal saudara justru pada saat kondisi kita ini merasa lemah, down, takut begitu ya. Justru sangat baik untuk kita ini dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan dengarkan doaku, aku takut loh Tuhan, ya gitu saudara. Nah Daud ini memberi kita teladan, memberikan contoh kepada kita, mintalah, berdoalah dengan rinci, apa yang kau takutkan, oh kau takut Tuhan tidak bersamamu, tidak apa-apa. Jangan merasa, wah nanti kalau aku tidak merasa Tuhan tidak menyertai, kalau aku merasa Tuhan tidak menyertai aku, wah aku bukan orang yang rohani. Tidak apa-apa
saudara. Ya, tidak apa-apa merasakan hal seperti itu. It's okay not to be okay gitu saudara ya. Artinya apa? Tidak apa-apa kalau saudara sedang, aduh kok saya lemah ya. Ya diakui di hadapan Tuhan. Jangan saudara, wah nanti saya ini orang Kristen ya. Saya suka berdoa, saya pelayan Tuhan. Wah jangan sampai saya ini merasa lemah saudara. Bagian firman Tuhan ini memberkati saya. Artinya saya pun mengalami ketakutan. Saya takut ketika melihat orang tua saya sakit begitu ya. Saya takut ketika melihat suami saya sakit begitu. Saya takut belum bisa ketemu dengan jemaat. Ketakutan, banyak ketakutan gitu saudara. Nah bagaimana kalau saya takut terus bisa stres saya saudara. Nah bagaimana caranya? Ya datang kepada Tuhan. Tuhan dengarkan saya ini takut loh Tuhan. Takut orang tua saya dipanggil Tuhan karena sakit begitu ya. Takut apa saudara? Takut anak-anak saya gak mencintai saya misalnya begitu. Diakui saudara. Nah Daud memberi teladan kepada kita. Apa ketakutan saudara hari ini? Diakui di hadapan Tuhan. Ya berdoa secara rinci. Yang pertama Daud meminta Allah untuk mendengarkan dia. Yang berikutnya ayat 11. Daud meminta petunjuk dan pimpinan Allah. Ya saudara, ya setelah kita mengakui rasa takut kita di dalam doa. Kita minta Tuhan untuk Tuhan dengarkan ya, saya lagi takut ini gitu ya. Nah kalau sudah begitu, jangan hanya minta Tuhan dengarkan. Tapi saudara dan saya kita harus minta petunjuk Tuhan. Ya kalau sudah begini saya harus bagaimana Tuhan gitu kan saudara ya. Artinya apa? Kita terbuka dengan tuntunan Tuhan. Kita mau Tuhan bawa saya ini kemana gitu ya. Bahkan di tengah-tengah kekacauan hidup, di tengah-tengah ketakutan itu saya percaya Tuhan juga akan pakai itu untuk mengajar kepada saudara, mendewasakan kita. Daud meminta petunjuk dan pimpinan Allah. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan karena dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah membawa dia pada jalan yang salah. Tuhan tidak pernah membawa Daud kepada jalan yang lebih ruwet begitu. Justru yang seringkali terjadi masalah kita ini jauh lebih kacau, lebih ruwet karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mau dipimpin oleh Tuhan, selesai gitu saudara. Nah berikutnya Daud meminta apa? Ayat 12 sampai 14. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan. Berikutnya Daud meminta kekuatan istimewa dari Tuhan. Ya. Setelah kita mengakui rasa takut kita, minta Tuhan dengar, kita minta petunjuk pimpinan Tuhan, dan kemudian Daud meminta kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatannya istimewa saudara. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Nah ini ya, kekuatan yang luar biasa. Nah ketika Daud menaikkan doa ini, dia kehilangan kekuatannya. Upaya-upaya musuhnya ini menjadi terlalu kuat dipandang Daud secara manusia. Oleh karena itu dia sadar dia harus berdoa minta kepada Allah supaya memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga ia dapat kalaupun tidak melawan musuhnya ya, tapi dia dapat bertahan di dalam menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa itu saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga perlu berdoa seperti ini. Di saat kita takut, kita perlu minta kepada Tuhan kekuatan yang istimewa. Supaya kita bisa bertahan
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya ketika menghadapi rasa takut ini sesuatu yang wajar gitu ya. Seperti Pak Robert Filemon minggu lalu sampaikan, kadang-kadang kita manusia suka merasa khawatir, tapi jangan terus-terusan hidup di dalam rasa takut khawatir itu saudara. Mengapa? Kita harus kendalikan rasa takut baik secara batiniah maupun lahiriah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pemazmur mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengendalikan rasa takut kita? Kita percaya kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan, mengarahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita berdoa kepadanya. Nah berdoanya jangan salah. Seringkali orang takut, orang punya masalah banyak begitu ya. Tidak hanya dia berdoa kepada Tuhan, mungkin juga dia sharing kepada saudara seiman. Dan seringkali yang terjadi karena dia menganggap bahwa masalahnya begitu besar, masalahnya begitu rumit, tidak ada yang seperti dia masalahnya ini sudah masalah super duper rumitnya begitu ya. Nah seringkali lupa, sukanya ngomong saja tentang masalahnya, tapi tidak mau diberi petunjuk, tidak mau diberi saran, masukan begitu saudara. Akhirnya bulut aja di masalahnya itu. Nah Daud memberikan kita teladan bagaimana kita berdoa secara spesifik, mengakui ketakutan kita, meminta petunjuk pimpinan Tuhan, dan kemudian meminta kekuatan yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa yang penuh bahaya dan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan akan menegakkan kita. Amin. Tuhan akan menegakkan kita. Syaratnya apa? Nantikanlah Tuhan. Dan Daud menyatakan, untuk menantikan Tuhan, itu kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau perlu menyemangati dirimu dari dalam. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan dari luar yang bisa menguatkan dan membuat engkau bisa menantikan Tuhan. Dalam masa bahaya, dalam masa kesulitan, dalam saat-saat yang menakutkan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan akan menegakkan engkau. Tapi yang saya dan saudara perlu lakukan seperti pemazmur akhiri di ayat 14, nantikanlah Tuhan. Dan syaratnya untuk menantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada pertolongan dari luar yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita, kecuali dari dalam sendiri kita bangkitkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa balik lagi tadi saudara ya? Saya percaya kepada Tuhan, saya arahkan diri saya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan kalau saudara temukan, itu rumusnya untuk kita menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Saya percaya kepada Tuhan, saya arahkan diri kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami melalui pembacaan di dalam Mazmur 27 ini. Bagaimana Tuhan telah menolong Daud mengendalikan rasa takutnya, bahkan keluar dari situasi persoalan hidup yang membelenggu kehidupan Raja Daud. Kami berdoa hari-hari ini Tuhan, kami mengalami banyak ketakutan, baik karena dampak pandemi COVID-19 ini, ataupun persoalan sehari-hari yang kami hadapi. Kami takut akan masa depan kami, tapi kami percaya kepada Tuhan. Kami mau arahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau terus menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kami, dan berikan kami kekuatan
untuk kami boleh menantikan Tuhan, melihat karya Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kami, dan terlebih melihat, menikmati bagaimana Tuhan merajut hidup kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini yang sedang menyaksikan, kiranya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu berlaku sempurna atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka diberikan kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, dan diam di dalam bait Tuhan. Mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja bahkan di tengah-tengah kondisi yang menakutkan sekalipun. Kami berdoa kalau hari-hari ini ada yang sedang berjuang di dalam perekonomian hidupnya, berjuang dengan masalah sakit penyakit, berjuang di dalam masalah hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak. Hamba berdoa kiranya Tuhan, kekuatan yang baru Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah di masa-masa yang sulit sekalipun mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, dan mereka melihat bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini, dan mampukan kami untuk kami boleh menguasai diri kami, mengendalikan rasa takut ini dengan kami percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, dan saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang terbaik kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih buat setiap pembaruan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kekuatan yang baru Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuntunan pimpinan Tuhan itu yang kami perlukan, dan kami akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai sepanjang hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan pemimpin kami mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu. Berikan kepada pemimpin kami hati yang mengasihi rakyatnya, hati yang takut akan Tuhan. Dan juga untuk kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, Engkau terus pulihkan kondisi bangsa ini, Engkau pulihkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa kalau hari ini ada di antara kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesembuhan yang sempurna Tuhan telah lakukan dan terus kerjakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa kalau hari ini ada yang menghadapi masalah perekonomian, masalah di dalam pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka semua Tuhan, setiap kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk meraih kekayaan bangsa-bangsa, bukan hanya untuk memperkaya diri kami sendiri, tapi semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk hidup rumah tangga kami, pernikahan kami. Kiranya Tuhan berdaulat atas kehidupan rumah tangga kami. Engkau yang bertahta dan Engkau yang dimuliakan di dalam kehidupan keluarga kami. Berdoa buat pasangan hidup kami. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh tetap bersatu, bersahati sebagai suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan, dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami. Diberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami nyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami mereka boleh melakukan tugas sekolahnya, kuliahnya dengan penuh tanggung jawab, sekalipun masih dilakukan secara online, tapi biarlah Tuhan kami boleh melihat anak-anak kami tetap bersemangat di dalam
melakukan tugasnya, dan berikan kesabaran kepada mereka untuk menghadapi situasi ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami berhasil mereka di dalam setiap cita-citanya menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini, menjadi anak-anak yang hebat, yang boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Berdoa buat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan yang mendatangkan berkat, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi pengelola-pengelola harta rohani kerajaan surga. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang luar biasa yang dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih setianya yang boleh hari ini kita alami oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena penyertaan Roh Kudus setiap saat, itu boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam